Oke, jumpa lagi dengan saya Beken Magang, dan di video kali ini saya bakal lanjutin series tentang rahasia di balik pembuatan sistem media sosial. Nah, kalau di video-video sebelumnya itu kan saya udah bahas tentang betapa ribetnya tombol like, terus juga tombol repost dan juga infinite scroll. Nah, kalau di video kali ini saya bakal bahas adalah kolom komentar. Tentunya kolom komentar buat pengguna ini terlihat sangat simpel gitu kan, dimana kita tinggal ketik aja komentar, terus ya udah komentar kita kekirim gitu kan. Tapi di baliknya itu ya, kalau kita bongkar, kolom komentar itu adalah suatu sistem yang berdiri sendiri dan dia itu sangat rumit, kira-kira seperti itu. Jadi kenapa rumit ya? Karena gini, di balik kotak kecil komentar itu, namanya software engineer kayak saya itu harus mikirin gimana sih sistem buat moderationnya, terus juga buat threadingnya gitu kan, terus masalah real time-nya sampai ya masalah paginationnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin bukan orang tech, teman-teman tentunya akan mendapatkan wawasan baru setelah nonton video ini. Dan buat teman-teman yang sama nih kayak saya software engineer, tentunya bakal relate dengan gimana sih penderitaannya ketika kita bikin fitur seperti ini. Jadi gimana pembahasannya, tonton video ini sampai habis. Dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Oke, seperti biasa, welcome back to Beken Magang. Stay humble and keep the excitement to learn like a newbie in that. Oke, jadi kita langsung aja. Nah, yang pertama itu saya bakal bahas adalah yang paling mudah dulu, itu adalah moderation. Nah, bayangin gini, ketika teman-teman tuh lihat komentar gitu ya di suatu postingan, postingan teman-teman sendiri atau ada postingan dari akun-akun yang teman-teman follow gitu kan. Tapi misalnya isinya itu ada spam jualan obat nggak jelas, ada spam pinjol gitu kan, terus ada kata-kata kasar gitu kan, ada ujaran kebencian atau ya bahkan ada link-link berbahaya gitu. Nah, disitulah perlunya moderation tadi, karena kalau tanpa moderation ya kolom komentar itu langsung jadi tempat sampah digital, kira-kira seperti itu. Jadi di balik layar namanya komentar itu ya, misalnya komentar yang teman-teman tulis ataupun komentar yang ditulis orang, itu bakal lewat dulu suatu ya sistem sendiri yang bakal dibikin, yang biasanya kita sebut sebagai moderation engine, kira-kira seperti itu. Nah, di situ tuh bakal diapain ya, di situ komentarnya bakal dicek dulu nih, apakah dia aman nggak nih, mengandung kata-kata kasar nggak nih, atau bahkan dia ini sekedar spam dari bot nggak nih. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi misalnya aman, baru nanti komentarnya bakal disimpan ke database. Tapi kalau enggak, ya bisa diblokir, bisa ditahan dulu buat review, atau ya bahkan bisa disensor sebagian. Kira-kira seperti itu. Nah, gimana sih cara moderationnya? Kira-kira seperti ini. Jadi, yang pertama itu adalah rule based filter. Nah, rule based filter tuh gimana? Jadi gini, di sini tuh gampangannya kayak ada satpamnya lah, kira-kira seperti itu. Jadi ini yang paling dasar. Jadi bakal dikasih dulu kayak ada daftar kata-kata terlarang gitu ya, kayak misalnya ada kata kasar, ada spam, obat-obat nggak jelas gitu, biasanya kadang ada suka obat kuat gitu misalnya, sorry ya. Terus juga ada misalnya link-link yang mencurigakan itu kan, terus ya kata-kata yang berbau tentang pinjol misalnya seperti itu. Nah, kalau komentar-komentar yang mengandung dari hal-hal itu gitu kan, ya itu bakal langsung diblok ataupun disensor, kira-kira seperti itu. Nah, kelemahannya apa? Jadi gini, kalau teman-teman perhatikan namanya yang sorry ya, kayak buzzer-buzzer misalnya gitu kan, itu tuh bakal kreatif gitu loh. Mereka sering kreatif gitu, kayak misalnya nulis dengan ejaan-ejaan yang aneh, kayak misalnya diganti angka, diganti simbol, kira-kira seperti itu. Jadi misalnya ada kata toksik atau kata yang merujuk ke hal-hal tertentu gitu kan. Nah, itu bakal diganti-ganti tuh, dirubah-rubah pakai angka, pakai simbol, nah, kira-kira seperti itu. Supaya apa ya? Supaya dia bisa lolos dari filternya, kira-kira kayak gitu kelemahannya. Nah, kalau yang kedua ya tentunya kita gunakan yang namanya machine learning. Jadi gini, kalau dengan machine learning berarti sistem yang kita buat itu bakal belajar untuk mengerti konteks. Jadi bukan sekedar kata-kata aja kayak yang di rule based filter tadi. Jadi ini lebih dalam lagi gitu. Jadi kayak misalnya ada kata, ya maaf ya, misalnya ada kata ini kasar kayaknya nggak boleh. Jadi tidak pintar lah gitu. Harus tahu ya teman-temannya, maksudnya tidak pintar tuh kata-kata apa ya gitu kan. Nah, di situ
mungkin bisa jadi kata-kata yang misalnya bercanda aja gitu antar misalnya kalau teman-teman komentar di postingannya temannya sendiri gitu kan, itu bisa jadi hal-hal yang bercanda aja. Tapi ya bisa juga itu suatu penghinaan ya kan kalau dengan konteks yang berbeda. Nah, di situ gitu loh. Jadi nanti, sistem terutama di algoritma itu bakal dilatih buat, ngerti lah dari jutaan contoh gitu kan, jutaan contoh komentar, untuk dia tuh bisa ngenalin mana nih yang konteksnya bercanda, mana yang konteksnya emang menghina ataupun ujaran kebencian. Bahkan ya, itu bisa masuk ke suatu yang namanya sentimen analisis gitu. Jadi nanti bakal ketahuan nih mana yang bener-bener toxic gitu kan, mana yang bener-bener hate speech gitu kan ya, bahkan ada yang mungkin bullying seperti itu. Tapi di sini tetap ada yang namanya gray area juga. Jadi misalnya apa ya, kadang tuh bisa salah deteksi juga gitu loh namanya machine learning ya itu kan. Jadi kadang komentar yang sebenarnya aman itu yang konteksnya tetap aman gitu kan ya bisa aja ikut terblokir gitu. Hanya teman-teman mungkin pernah ngerasain ini ketika misalnya komentar kayak di Instagram gitu. Instagram tuh cukup ketat tuh namanya moderationnya. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya itu yaitu adalah human moderation. Jadi ini kayak misalnya kalau misalnya pakai algoritma tuh masih ragu tuh bakal di-review dulu biasanya. Jadi nanti misalnya bakal suspend dulu komentarnya terus di-review. Nah, nanti komentar ini ya bakal dilempar ke moderator yang emang manusia seperti itu. Jadi nanti mereka yang bakal mutusin apakah komentar itu boleh tayang ataupun ya harus dihapus. Kira-kira seperti itu. Dan ini tuh juga hal yang penting ya, kenapa? Karena kan manusia yang lebih bisa memahami kayak misalnya nuansa gitu kan, ataupun ada sarkasme, terus juga ya konteks dari budayanya tentunya yang susah banget kalau misalnya itu cuma kita serahkan ke pelatihan mesin aja, kira-kira seperti itu. Jadi ya yang benar itu adalah dalam media sosial kita bakal menggunakan 3 kombinasi ini. Jadi dengan 3 kombinasi ini itu yang bakal bikin ya komentar-komentar kita itu kan ya bisa tetap sehat gitu loh di postingan itu tanpa ya membungkam semua orang, kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah trading ya atau balasan di dalam bahasan. Jadi ya bersarang gitu, nested. Kalau teman-teman yang seumuran saya yang udah ngerasain namanya medsos di awal dulu ya, kayak misalnya di tahun-tahun ya sekitar 2007 gitu sampai ke 2014, itu tuh belum ada model-model kayak gini. Jadi kenapa sih komentar kita dibalas, terus juga balasannya juga bisa dibalas lagi, dan seterusnya gitu kan, yaitu tadi yang saya sebut sebagai trading gitu kan. Nah, buat pengguna aja tentunya ini simpel gitu kan, kita tinggal reply komentar aja gitu kan. Tapi buat orang-orang kayak saya ini software engineer ya ini tantangan lagi gitu karena itu kan berarti setiap komentar itu harus bisa punya anak yang banyak gitu loh. Jadi yang namanya komentar utama itu akan jadi parent-nya, yang balasannya itu akan menjadi child-nya, kira-kira seperti itu. Dan yang namanya anak tadi juga bisa punya anak lagi. Jadi yang komentar utama, yang parent itu bahkan bukan cuma bisa punya child, tapi punya grandchild juga gitu, punya cucu. Kira-kira seperti itu dan terus begitu seterusnya gitu kan. Jadi ya hasilnya ini mirip kayak pohon keluarga gitu loh. Jadi kayak misalnya ada komen A, terus nanti ada komen A1, terus nanti ada komen A1.1 misalnya seperti itu. Baru nanti ada komen B misalnya. Nah, seperti itulah kira-kira. Kelihatannya ini rapi gitu ya, tapi bayangin kalau ada satu komentar yang dia itu viral gitu kan dengan ribuan balasan bertingkat seperti itu. Jadi ya tentunya di situ ya sistem jadi harus nyimpen dan nampilin struktur yang sangat-sangat dalam dan itu sangat rumit gitu loh. Kalau itu nggak diatur ya aplikasi bisa jadi super lemot banget kalau teman-teman mau tahu. Jadi yang jadi tantangannya kita para engineer di situ jadi ya gini, kayak misalnya gimana sih cara kita nyimpen data itu supaya gampang untuk dipanggil lagi nanti untuk diambil datanya gitu kan. Terus juga gimana cara kita nampilin balasan itu tadi yang misalnya ada ribuan gitu dan nggak bikin handphonenya teman-teman sebagai pengguna itu bisa lemot gitu. Itu yang jadi tantangannya. Nah, di sini yang biasanya ya dilakukan para software engineer seperti saya itu adalah kita bakal pakai model yang namanya tree structure gitu ya. Jadi ini ya tadi yang parent child relationship kira-kira seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu kita pakai yang namanya teknik nested set model. Jadi ini tuh buat ngatur posisi terutama posisi balasannya ini ya biar apa? Biar cepat nanti ditarik dari database kalau kita mau ambil datanya.
Terus juga, kita pakai yang namanya batas kedalaman reply. Jadi di situ sebenarnya kita kasih batasan gitu. Misalnya komentar tuh cuma dibatasin kayak misalnya cuma bisa 3 sampai 5 level aja, misalnya kayak gitu. Selebihnya itu bakal digabung atau ya bakal dipendekin. Jadi ini supaya apa ya? Supaya ini tetap bisa rapi dan tetap ringan ketika proses pengambilan datanya. Jadi meskipun, buat teman-teman namanya reply itu cukup klik reply gitu kan, tapi di balik layar yaitu ada desain data yang bikin komentar itu tetap terstruktur gitu kan, terus secara servernya juga tetap stabil, nggak sampai lemot apalagi kebakar gitu kan. Dan tentunya buat pengalaman teman-teman sebagai pengguna itu bisa tetap smooth, kira-kira seperti itu. Selanjutnya itu adalah yang namanya real time sinkronisasi. Jadi ini nih buat komentar baru yang nongol aja gitu seketika. Jadi gini, pernah nggak sih teman-teman tuh lagi scrolling komentar gitu kan? Terus tiba-tiba ada komentar, baru gitu yang baru masuk gitu kan ya tanpa kita pencet refresh dia udah ada gitu atau misalnya bentuknya scrolling tanpa kita scroll dia udah muncul, kira-kira seperti itu. Nah, itu lagi-lagi pasti kelihatannya sepele gitu kan, tapi itu tuh hasil kerja keras teknologi real time. Jadi gini, tentunya buat user kan enak aja gitu kan tinggal ya udah ketik komentar tuh langsung muncul nanti di layar, misalnya layar orang lain lah temennya gitu. Tapi buat kita para engineer, ya ini nih berarti server itu harus jadi pemberi kabar yang instan gitu loh ke ribuan bahkan jutaan user sekaligus. Apalagi kalau di yang komentar di postingan yang postingan viral gitu loh. Nah, teknologi yang dipakai apa? Teknologi yang dipakai itu biasanya kita pakai WebSocket ataupun ya kita bisa pakai yang namanya Server Sense Event atau SSE. Nah, jadi, caranya gini, ibarat tuh kayak si user gitu ya, punya teman-teman sebagai user itu ketika buka aplikasi itu langsung nyambung ke server gitu. Langsung di situ ada, ibaratnya kayak jalur telepon lah seperti itu, yang dia tuh bakal tetap open, tetap terbuka gitu kan. Jadi server tuh bisa langsung ngomong, "Eh, ini ada komentar baru nih." Kira-kira seperti itu. Jadi di sini tuh, server itu kan harus melakukan broadcast ya jutaan komentar gitu kan ke jutaan layar handphone para pengguna, dan semua itu dilakukan dalam hitungan detik tentunya. Jadi gini, kalau misalnya itu tidak dioptimasi ya server itu bisa langsung benar-benar tumbang, kira-kira kayak gitu. Nah makanya seperti itu tuh kita jadi harus punya trik-trik khusus gitu sebagai software engineer. Nah jadi trik yang bisa kita lakukan yang pertama adalah distributed server atau ya servernya itu dibagilah ke banyak titik. Jadi nanti beban kerjanya itu dibagi ke titik-titik itu. Jadi terbagi secara merata. Nggak ada satu server yang bakal numpuk kerjaannya. Kira-kira seperti itu. Jadi server tuh gampangannya kayak direplika jadi banyak. Nah, kalau ya udah banyak ini bebannya dibagi ke semua itu. Jadi dia bakal lebih ringan lah prosesnya. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah kita memakai yang namanya meset queue atau antrian. Di situ tuh kita pakai tools biasanya kayak Kafka, terus juga ada tools namanya RabbitMQ. Ya ini tools yang berbeda tapi cara penggunaannya sama ya, prinsip penggunaannya sama. Jadi tools ini dipakai supaya apa? Supaya nanti komentarnya itu bakal ngantri dulu lah, ngantri di jalur yang rapi itu kan baru nanti satu persatu dikirimkan ke user seperti itu. Dan ini dilakukan dalam hitungan detik, kira-kira seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah kita bisa pakai yang namanya caching juga seperti itu. Jadi nanti komentar-komentar yang sering dilihat ya atau komentar yang populer itu tuh nggak bakal dihitung ulang lagi gitu loh, dihitung ulang dari nol gitu setiap kali ada user baru yang ke postingan itu. Jadi dia disimpan di caching-nya itu sendiri tadi, kira-kira seperti itu. Jadi dengan kombinasi hal-hal ini ya teman-teman sebagai user itu ya bakal bisa ngelihat komentar muncul secara real time di layar handphonenya teman-teman. Nah, mungkin ini buat user ya terasa instan aja gitu loh, tapi ya di balik layar ya tadi ada orkestrasi besar lah gitu, mulai dari ya ribuan server yang kerja bareng gitu kan, terus ada antrian pesan, terus juga ada kita tuh harus ngemastiin semua pesan itu sampai tepat waktu, kira-kira seperti itu. Jadi lain kali teman-teman nulis komentar gitu kan ya, terus langsung, komentar itu nongol gitu misalnya di layar orang lain gitu kan, ya ingatlah di situ tuh ada infrastruktur raksasa lah gampangannya seperti itu ya, yang kerja keras banget hanya untuk bikin ya momen itu terasa benar-benar real time dan seketika, kira-kira seperti itu.
Nah, yang terakhir itu adalah pagination. Jadi ini salah satu yang juga berperan untuk supaya servernya itu nggak tumbang, nggak meledak, kira-kira seperti itu. Pernah nggak sih teman-teman tuh pas lagi buka kolom komentar gitu kan, terus harus misalnya melakukan yang namanya load more gitu kan, atau scroll lagi ke bawah gitu, biar nanti semua komentar yang ada gitu bisa muncul semua, kira-kira seperti itu. Ada mungkin ada kali yang mikir itu kan apa sih nggak langsung ditampilin aja semuanya itu kan ya, jawabannya itu nggak bisa itu karena apa? Karena itu ke masalah yang namanya performa, kira-kira seperti itu. Bayangin ya ada satu postingan gitu kan yang dia tuh punya 500.000 komentar itu kayak misalnya postingannya Cristiano Ronaldo misalnya gitu. Itu kan komentarnya pasti banyak gitu kan. Jadi ya kalau semua itu dipaksa langsung tampil sekaligus di layar itu kan ya namanya server itu bakal ngos-ngosan gitu loh dan tentunya handphone ya teman-teman itu juga bakal jadi ngelak kira-kira seperti itu. Makanya namanya software engineer kayak saya itu bakal pakai trik ya tadi yang namanya pagination atau juga ya kita bisa pakai suatu metode yang namanya infinite scroll. Ya infinite scroll ini udah saya bahas di video saya sebelumnya ya teman-teman boleh lihat di video yang sebelumnya tentang infinite scroll. Marketing nih kira-kira. Jadi gini, tekniknya itu gini ya, jadi pertama itu kan server tuh cuma misalnya kirim 50 komentar dulu gitu. Baru nanti ketika teman-teman melakukan scroll gitu kan, nah itu baru nanti server tuh bakal kasih yang batch berikutnya, kira-kira seperti itu. Jadi di sini tuh resource server itu bakal tetap hemat gitu kan, tapi pengalaman sebagai user buat teman-teman itu tetap terasa mulus-mulus aja, kira-kira seperti itu. Dan tentunya ini juga kadang kita bisa tambahin proses caching juga. Ini sama dengan yang udah tadi saya jelaskan di sebelumnya ya, di mana ya komentar yang paling populer, komentar teratas itu bakal disimpan di memori lah, memori sendiri bukan di database, gambarnya seperti itu. Jadi nanti ketika user baru buka postingan dan melihat kolom komentarnya itu nggak dihitung dari nol lagi, sini udah nongol duluan, kira-kira seperti itu. Ya analogi gampangnya kayak misalnya teman-teman tuh masuk ke toko buku lah yang sebenarnya misalnya dia tuh jual ada 1 juta buku gitu dia punya, tapi kan itu nggak bakal langsung dilempar ke hadapan kita semua itu kan bisa chaos. Makanya yang dia lakukan adalah dibikin ya ada rak demi rak demi rak seperti itu. Supaya apa ya? Supaya tetap rapi. Jadi ya namanya pagination itu tuh bukan buat ngerepotin user ya, di mana kita nggak tampilin semuanya gitu kan, tapi justru itu penyelamat gitu loh, biar si servernya nggak tumbang, nggak kebakaran gitu kan, handphonenya teman-teman sebagai pengguna itu juga tetap lancar, nggak nge-lag, nggak nge-freeze gitu kan, dan ya si komentar-komentar tadi tetap bisa dibuka dan pengalaman pengguna dalam menggunakan media sosial itu bakal tetap mulus, kira-kira ya seperti itu. Oke, jadi dengan semua pembahasan tadi tentunya sekarang teman-teman udah tahu ya kalau yang namanya kolom komentar itu bukan sekedar kotak kecil kosong buat teman-teman nulis pendapat kalian gitu loh. Tapi di situ ada 4 tantangan besar yang harus dihadapin seorang software engineer kayak saya. Dimulai tadi dengan moderation supaya kita bisa ngelawan spam dan juga komentar-komentar yang toksik gitu kan. Terus juga ada trading di mana teman-teman nanti jadi bisa saling balas membalas komentar dengan tetap rapi. Terus juga ada yang namanya real time gitu kan, itu supaya ya biar komentar itu bisa langsung muncul dan pengalamannya teman-teman menggunakan media sosial itu tetap smooth. Dan juga ada yang namanya pagination, di mana itu digunakan supaya servernya nggak meledak dan juga supaya handphone ya teman-teman nggak nge-lag ataupun nge-freeze. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman senang nih dengan pembahasan rahasia di balik suatu teknologi kayak gini, ya teman-teman share lah video ini gitu kan supaya makin banyak orang yang melek nih gimana sih sebenarnya teknologi yang dipakai sehari-hari itu dibuat dan betapa rumitnya itu gitu loh. Dan juga boleh banget teman-teman buat request-nya mau apa lagi yang dibahas di kolom komentar dan tentunya saya akan segera ya mewujudkan apa yang teman-teman pengen bahas, kira-kira seperti itu. Jadi ya gitu aja dari saya, terima kasih, salam back end magang.